Menteri Koperasi dan UKM Ana Agung Ngurah Puspayoga belusukan di Pasar Kereneng Denpasar untuk meninjau secara langsung penyaluran kredit usaha rakyat di Pulau Bali. Menurut Puspayoga, menghadapi pelambatan ekonomi global, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema penguatan ekonomi dengan mengedepankan perbaikan sumber daya manusia. Senyum sumringah hadir dari bibir Menteri Koperasi dan UKM, Ana Agung Ngurah Puspayoga saat mengetahui bahwa omset seorang pedagang di Pasar Kereneng Denpasar justru mengalami kenaikan saat ekonomi global mengalami pelambatan. Ya itu kata ibu ini, dulu 1 juta, bisa naik. Sekarang 2 juta dagangnya. Jadi rahasianya harus ada ini. 2 juta. Ya. Sama tuh. Menurut Puspayoga, pelemahan ekonomi saat ini jauh berbeda dengan tahun 1998. Kalau pada tahun 1998 non-performing loan sampai 30%, sehingga banyak bank yang kolaps. Saat ini kredit macetnya mungkin hanya 2,5%. Selain itu pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 minus 13%, sementara tahun ini pertumbuhan ekonominya berada pada kisaran 4,7%. Pertumbuhan 4,7% tersebut menandakan fondasi ekonomi masyarakat Indonesia masih kuat. Dengan demikian, pemerintah mengupayakan agar pelaku UKM tetap menggeliat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah melalui berbagai skema, diantaranya menurunkan bunga kredit KUR dari 22% menjadi 12%, dan pada tahun depan kembali diturunkan menjadi 9%. Ini sangat bermanfaat untuk masyarakat mikro kita, pelaku usaha mikro kita. Karena untuk apa? Untuk menggeliatkan perekonomian. Ya, ini satu langkah dari pemerintah untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Kemudian skema juga pemerintah membuatkan yang namanya tax holiday bagi pedagang besar. Ya, tax holiday itu tentunya bagaimana mendatangkan investor sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana KUR ini dari 22% dulu bunganya, sekarang 12%. Tahun depan 9%. Nah, ini untuk apa? Untuk pemerataan kesejahteraan. Program KUR di Bali salah satunya menggandeng BRI dalam penyalurannya dengan target pelaku ekonomi mikro bisa menikmati fasilitas KUR sebesar 30 triliun rupiah selama bulan Agustus hingga Desember mendatang. Dia mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk mengembangkan usahanya dengan bunga murah, itu artinya dia bisa menekan harga. Nah, ini bagian dari misi, ya ini semua bisa, kita harapkan ekonomi rakyat ini bisa mempertahankan ketahanan ekonomi kita, walaupun di atas bergoyang, di bawah masih kuat. Untuk wilayah Bali, NTB, dan NTT, KUR yang sudah disalurkan mencapai 888 miliar rupiah. Penyaluran KUR tersebut diharapkan mempertahankan stabilitas ekonomi pada tingkat bawah untuk menghadapi guncangan krisis ekonomi secara global. Halid Sidi, Bali TV. Warga Muncan siap menangkan paket SMS